Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pendaftaran calon kepala daerah telah ditutup pada tanggal 29 Agustus lalu. Nah, dari data itu terdapat 41 daerah yang hanya didaftarkan oleh satu pasangan calon. Ini artinya 41 daerah ini nantinya akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, lantas sampai sejauh mana dari sisi regulasi jika nantinya kotak kosong ini ternyata menang terhadap calon tunggal ini, tentu ini menjadi pembahasan menarik pemirsa, dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Arianta dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Pak, terkait dengan fenomena kotak kosong ini Pak, bagaimana nanti ke depan regulasi-regulasi yang perlu diambil dari Komisi 2, terutama menyikapi kotak kosong jika nanti ternyata menang dalam pilkada ini Pak? Baik pasca putusan MK kemarin itu sebenarnya sudah memberikan satu ruang kepada memberikan kepada ruang kepada masyarakat untuk bagaimana bisa mudah ikut kontestasi. Tetapi di beberapa daerah saya melihat kenyataan animo masyarakat untuk menjadi pimpinan daerah itu minim. Kemudian juga ada beberapa daerah keminiman itu bukan karena unsur masyarakat yang ingin, tapi prinsipnya yang lain, bahwa saat ini saya melihat minat masyarakat untuk menjadi pejabat publik ini kurang begitu berminat. Ini satu kondisi yang menurut saya bagus, karena seperti kita tahu sebenarnya penghasilan kalau bupati itu berapa, wali kota berapa, gubernur berapa, itu kan tidak seberapa. Inilah yang ke depan barangkali kawan-kawan NGO, kemudian kawan-kawan media, untuk bagaimana agar di dalam semua proses penyelenggaraan negara, khususnya yang berkaitan dengan pengisian pejabat-pejabat publik, ini di awal betul agar jangan sampai terjadi money politik. Seperti yang saat ini, kerusakan negara ini karena apa? Biaya yang digunakan untuk menjadi pejabat publik itu tidak masuk akal. Jadi orang melihat seperti menjadi anggota DPR, termasuk DPR RI. Kan seperti kalau orang melihat itu seperti hebat, tapi kenyataan yang saya rasakan, ya menurut saya kalau kita ingin bagaimana hidup itu lebih sejahtera, menjadi pengusaha. Jadi kalau orientasinya terjun di menjadi pejabat publik hanya persoalan untung rugi, pasti ruginya. Jadi sekali lagi saya ingin bagaimana ke depan yang berkaitan dengan praktek-praktek curang yang berkaitan dengan politik uang ini benar-benar kita lawan secara bersama-sama. Pak, ini kan ada regulasi Pak. Nah, dari sisi regulasi ternyata memang belum ada aturan yang secara khusus menjelaskan jika nantinya kotak kosong ini menang dalam pilkada Pak. Komisi 2 mendorong apa Pak terkait dengan hal ini? Kalau sudah melalui satu proses-proses yang sesuai dengan aturan, kemudian kotak kosong menang, ya diulang lagi. Nah kalau aturan belum ada, nanti DPR bersama pemerintah tentu berkewajiban untuk bagaimana memberikan satu ruang. Atau kalau menurut saya, ketika satu proses-proses demokrasi itu sudah dilakukan, apapun hasilnya, barangkali termasuk kotak kosong yang menang, tetap harus dilakukan pelantikan terhadap satu calon yang sudah mengikuti kontestasi itu. Jadi jangan sampai satu proses-proses politik karena faktor-faktor yang di situ menurut saya subjektif, kemudian setelah kotak kosong menang itu yang memperoleh itu tidak dilakukan pelantikan. Jadi saya kira ini tidak adil dan akan membuat banyak anggaran. Baik Bapak, atas waktunya terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Arianta, dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR akan terus memonitoring jalannya proses pilkada yang sesaat lagi akan berlangsung, dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 mendukung adanya pelaksanaan pilkada ulang terhadap daerah-daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong. Ini dimaksudkan agar nantinya proses kepemimpinan di daerah itu bisa berjalan dengan efektif, maksimal, dan tidak lagi sia-sia. Dan tadi disampaikan juga
Bapak Rianta menyampaikan agar partai politik bisa secara optimal menjalankan fungsinya untuk melahirkan leader atau calon kepala daerah atau calon pemimpin daerah, dan juga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pentingnya partai politik di Indonesia. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari ruang rapat Komisi 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.